Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bahrul Rizky Kurniawan MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Wirausahaan Berbasis Sains di Offering AM Fisika 2021 serta teman-temanku yang saya banggakan. Di sini izinkan saya Sendi Adi Pangestu sebagai moderator pada jalannya presentasi kali ini. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan memotivasi kita semuanya. Sebelum saya lanjutkan pada presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari tim kami. Yang pertama yaitu nama saya Sendi Adi Pangestu dengan NIM 210322607241. Selanjutnya, Setia Prayogo Budi Tirtoarto dengan NIM 210322607271. Dan yang terakhir adalah Rohaya Damayanti Rizkiah dengan NIM 210322607234. Selanjutnya yaitu tentang peyem moderna. Salah satu makanan khas Nusantara berbahan dasar singkong yang melalui proses fermentasi dan disajikan secara nuansa modern. Jadi di sini dalam pembuatan peyem itu sebenarnya mirip-mirip dengan pembuatan tape. Hanya saja pada peyem ini memiliki tekstur yang lebih kering dan juga memiliki tekstur yang agak keras. Jadi jika dibandingkan tape yang memiliki tekstur agak lembut dan agak basah, peyem ini merupakan karakter makanan yang agak kering, sehingga kami memadukan peyem ini menjadi makanan khas Nusantara dan juga bersifat modern. Maksudnya bagaimana? Jadi dari olahan peyem ini kita tidak menjual peyem itu dalam bentuk peyem yang emang benar-benar peyem dijual, tapi kami coba mengolah peyem ini menjadi suatu bentuk kue sehingga kita dapat menambahkan topping di atasnya seperti topping coklat, topping keju, dan lain-lain. Singkong dalam peyem ini diolah secara alami melalui proses fermentasi dan tanpa bahan pengawet apapun sebagai tambahan. Disajikan dengan menarik sehingga membawa kesan modern dan kekinian. Sebenarnya tujuan dari realisasi produk ini itu untuk mengangkat harga singkong dan juga untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan jajanan Nusantara. Jika kita lihat di era sekarang ini, yang kita takutkan adalah mereka, para bangsa Indonesia, kita juga sebagai generasi muda Indonesia itu lupa akan produk dalam negerinya sendiri. Karena kebanyakan pada era sekarang ini itu produk yang marak itu berasal dari produk barat seperti makanan siap saji, dapat berupa Kentucky, lain-lainnya seperti itu. Jadi kami itu berusaha mengangkat peyem ini untuk menjadikan produk khas dari Nusantara yang bersifat modern tentunya, seperti itu. Baik, yang pertama yaitu mengenai latar belakang usaha. Penyebaran tanaman singkong di Nusantara terjadi pada sekitar tahun 1914 hingga tahun 1918, yaitu saat terjadi kekurangan atau sulit pangan. Tanaman singkong dapat tumbuh dengan baik pada daerah yang memiliki ketinggian sampai dengan 2.500 meter dari permukaan laut. Demikian pesatnya tanaman singkong yang berkembang di daerah tropis, sehingga singkong dijadikan sebagai bahan makanan pokok ketiga setelah padi dan jagung. Pada daerah yang kekurangan pangan, tanaman ini merupakan makanan pengganti atau substitusi serta dapat pula dijadikan sebagai sumber karbohidrat utama. Adapun sentra produksi singkong di Nusantara yaitu letaknya di Pulau Jawa, Lampung, NTT, dan berbagai daerah lainnya. Umumnya, tanaman ini dibudidayakan oleh manusia untuk diambil umbinya, sehingga segala upaya yang selama ini dilakukan adalah untuk mempertinggi produksi singkong dan juga untuk menaikkan harga jual singkong. Jika kita lihat, singkong saat ini berkembang paling banyak itu di daerah Pulau Jawa. Banyak petani yang menanam singkong sebagai pelengkap tanaman palawija pada kebun atau sawahnya. Oleh karena itu, tanaman ini dapat diperoleh dengan mudah dengan cara yang terjangkau dan juga bukan termasuk bahan baku yang bersifat langka. Jika kita lihat di daerah Kabupaten Malang, harga jual singkong itu relatif rendah, hanya berkisar Rp2.000 per kilonya. Untuk itu,
Hal ini dapat digunakan sebagai sumber bahan pembuatan olahan makanan baru yang memiliki sifat modern dan juga Nusantara untuk menaikkan minat bangsa Indonesia terhadap produk dalam negeri. Di samping itu, diharapkan hal ini dapat menaikkan harga jual singkong sehingga para petani tidak merasa rugi untuk menanam palawija jenis ini. Dengan pemanfaatan singkong sebagai olahan, diharapkan hal ini dapat menaikkan harga jual singkong, sehingga para petani itu tidak merasa rugi. Tetapi, mereka merasa tanaman ini itu memiliki potensi selain tanaman yang serupa seperti jagung, kedelai, kentang, dan sebagainya. Dengan adanya peluang bahan baku yang terjangkau, kami berusaha mengolah singkong menjadi makanan modern yang bersifat Nusantara. Jika ditinjau secara gizi, singkong merupakan salah satu sumber pangan yang berkarbohidrat tinggi. Usaha ini kami lakukan berdasarkan atas faktor-faktor yang telah saya sebutkan di atas. Kami memuat konsep produk yang kami jual berupa makanan yang sederhana, berbentuk peyem, tetapi dapat kami olah menjadi makanan yang lebih modern dan tetap mempertahankan ciri khas Nusantaranya. Jika dibandingkan produk lain, produk ini memiliki kelebihan, yaitu harganya lebih terjangkau dan juga terbebas dari bahan kimia. Selanjutnya yaitu tujuan utama untuk realisasian produk ini. Tujuan yang pertama yaitu untuk mempertahankan makanan tradisional dari bangsa Indonesia dengan pengusungan konsep modern yang tetap memuat ciri khas Nusantara. Jadi di sini sudah kita ketahui bahwa peyem itu termasuk makanan tradisional yang berasal dari bangsa Indonesia. Dan di sini memuat konsep Nusantara. Pembuatan peyem kurang lebih sama dengan pembuatan tape, hanya saja berbeda pada proses sebelum peyem ini difermentasi. Jadi, makanan ini sudah melekat erat dalam kehidupan bangsa Indonesia karena ini merupakan jajanan khas yang bersifat tradisional. Untuk itu, kami berusaha mengolah produk ini untuk menjadi lebih bernuansa modern dan memiliki tetap ciri khasnya yaitu Nusantara. Dengan adanya seperti ini, kami berharap para bangsa Indonesia itu dapat tetap melestarikan makanan tradisional yang ada, sehingga dapat kita buktikan juga bahwa produk dalam negeri itu tidak kalah saing dengan adanya produk dari luar negeri lainnya. Yang selanjutnya yaitu untuk menarik minat konsumen akan makanan dalam negeri di samping maraknya makanan siap saji yang berasal dari luar negeri. Jadi ketika kita lihat fakta sekarang ini, memang sudah banyak sekali makanan siap saji yang berasal dari luar negeri. Entah itu bentuknya dalam bentuk burger, dalam bentuk sosis bakar, dalam bentuk chicken Kentucky atau lain-lainnya. Jadi dalam hal ini kami itu tetap berusaha menarik minat konsumen akan makanan dalam negeri. Kami berusaha memunculkan atau menginspirasi juga para wirausahawan yang lain untuk tetap melestarikan makanan yang ada di dalam negeri. Dan juga poin pentingnya yaitu kami berusaha untuk mengoptimalkan pelestarian produk ini melalui pengembangan yang baru atau kreasi yang baru. Sehingga masyarakat itu tidak merasa bahwa makanan-makanan ini itu sebenarnya biasa aja, bersifat seperti sudah sering kita temui. Tapi dengan adanya kreasi ini, kami berharap bahwa makanan ini dapat tetap kami kenal sebagai identitas bangsa Indonesia, dan tentunya jika memang nanti berkualitas sangat baik, insya Allah bisa berkembang hingga sampai nasional maupun internasional begitu. Yang selanjutnya yaitu mengenalkan makanan sehat yang dibuat dari bahan alami di samping adanya makanan siap saji yang tentunya kandungan kalorinya lebih besar. Jadi di sini bukan saya untuk menjudge bahwa setiap makanan siap saji itu pasti tidak sehat. Tapi jika kita tinjau langsung, selama banyaknya makanan siap saji yang beredar itu kebanyakan makanan yang kalorinya itu tinggi. Oleh karena itu, kita berusaha mencari ide bagaimana kita membuat makanan yang sifatnya modern, makanan yang dapat diminati masyarakat, tetapi makanan tersebut terbuat dari bahan alami dan aman untuk dikonsumsi oleh siapa saja. Jadi peyem Moderna ini adalah jawabannya. Ketika kami mencari ide usaha waktu itu, kami sempat beranggapan,
topik apa yang sedang marak di lingkungan sosial saat ini. Jadi ketika kita lihat makanan siap saji yang ada, mereka kebanyakan itu dalam bentuk gorengan ataupun yang lain-lainnya seperti Kentucky, dan itu produksinya juga termasuk ke dalam makanan yang kategorinya tinggi kalori. Jadi mungkin kalau kita mengonsumsinya terlalu banyak ataupun yang lainnya, itu dapat memunculkan efek-efek yang lain, terutama pada kesehatan kita sendiri. Untuk itu, Payung Moderna ini menjadi jawaban untuk kita semua bahwa ada makanan yang bersifat modern dan mempertahankan konsep Nusantara, tetapi aman untuk dikonsumsi oleh siapa saja. Selanjutnya, yaitu masih tujuan utama mengenai perealisasian produk ini, yaitu menaikkan harga jual singkong di kalangan petani di samping harga singkong yang relatif sangat murah. Jadi hal ini selaras dengan latar belakang yang saya sampaikan tadi. Harga singkong di daerah Kabupaten Malang itu relatif rendah, hanya berkisar Rp2.000 per kilonya. Jadi dengan diciptakannya produk ini, kami berharap dapat menginspirasi para wirausahawan lainnya untuk dapat mengkreasikan produk dalam bahan baku singkong ini. Jadi ketika bahan baku singkong nanti itu laku di pasaran, maka harga jual singkong juga akan naik, sehingga para petani itu tidak merasa rugi ketika menanam singkong. Hal ini sangat bermanfaat bagi petani untuk membantu ekonomi mereka yang relatif menengah ke bawah. Jadi setelah kami lakukan survei beberapa minggu lalu, kami melihat ketika petani menanam singkong di kebunnya, itu relatif mereka menanam hanya untuk melengkapi tanaman palawija yang ada. Karena di samping ini, mereka memiliki alasan yang cukup kuat, yaitu karena harga singkong yang relatif rendah. Jadi kami berusaha menaikkan harga singkong dengan adanya inspirasi baru atau kreasi baru dari produk singkong ini. Selanjutnya yaitu memunculkan ide usaha baru bagi generasi muda lainnya untuk mengenalkan makanan dalam negeri yang tidak kalah saing dengan makanan siap saji yang ada. Jadi dalam hal ini kita itu berusaha memunculkan atau menciptakan inspirasi-inspirasi baru yang dapat memotivasi para wirausahawan generasi muda lainnya. Jadi ketika kita lihat budaya Indonesia, tentunya sangat banyak sekali makanan tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara ini, yang berasal dari bangsa Indonesia ini. Dalam hal ini kita beranggapan bahwa makanan tradisional tersebut sebenarnya memiliki potensi untuk dapat bersaing dengan makanan dari luar negeri jika dapat kita kreasikan dalam produk baru dengan tetap mempertahankan identitasnya, yaitu identitas Nusantara. Kami berharap para generasi muda nanti akan terpacu, akan termotivasi karena adanya produk seperti ini, sehingga mereka akan mencari ide untuk mengembangkan produk-produk yang lainnya. Sehingga bangsa Indonesia ini memiliki ciri atau kualitas yang baik di bidang makanan yang dapat dikenal hingga lingkup nanti internasional, seperti itu. Baik, saya Setia Prayogo Butuharto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi usaha kami. Poin cara mendirikan usaha. Pada awalnya, usaha kami ini didirikan atas dasar pemenuhan tugas mata kuliah kewirausahaan berbasis sains yang diampu oleh Bapak Bahrul Rizky Kurniawan MPD. Selain itu, usaha ini kami dirikan menggunakan pendekatan outside in, yang mana jajanan hits modern dan kekinian sedang menjadi tren dewasa ini, terutama di kalangan para kaum milenialis. Dengan itu, kami menciptakan kebutuhan akan jajanan baru yang bernuansa modern, namun berasal dari jajanan tradisional yang sudah ada sejak lama. Ini tentu akan menjadi khas yang baru, di mana perpaduan modern tradisional pada jajanan ini diharapkan akan mengundang banyak minat pembeli nantinya. Dalam pengembangan gagasan untuk pendirian usaha ini, ada beberapa faktor yang mendukung. Salah satunya ada faktor internal, seperti penguasaan sumber daya. Seperti yang kita tahu, untuk pembuatan Payung Moderna sendiri bisa dibilang tidak terlalu membutuhkan resource yang besar, dan juga pembuatannya pun terbilang sederhana. Oleh karena kebutuhan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk usaha ini terbilang tidak terlalu kompleks, sehingga kami memutuskan untuk mendirikan usaha ini.
karena kami rasa masih berada pada jangkauan kemampuan kami dalam mengelola usaha ini. Selain faktor internal, faktor eksternal pun ikut menjadi salah satu pertimbangan yang membuat akhirnya kami memilih mendirikan usaha ini. Salah satunya adalah faktor persaingan, di mana persaingan produk tape di masyarakat kebanyakan pesaing lain masih pure menggunakan tape tradisional tanpa adanya varian rasa yang membuat tape bernuansa modern. Dengan begitu, kami berani untuk membuat ide baru dengan memadukan nuansa tradisional modern pada produk kami. Banyak hal lain juga yang menjadi pertimbangan kami sebelum mendirikan usaha ini, seperti biaya operasi, target pasar, halangan, penjaringan, dan lain-lain sebagainya. Usaha kami bergerak di bidang kuliner, di mana lebih tepatnya lebih ke kuliner untuk jajanan yang dewasa ini sedang marak. Untuk izin usahanya sendiri, karena usaha kami ini terbilang usaha yang masih baru dirintis, sehingga kami belum mengantongi izin untuk usaha kami. Tapi apabila nanti usaha kami sudah besar dan memiliki banyak karyawan, tentunya kami akan segera mengurus izin untuk usaha kami. Kemudian selanjutnya, bentuk organisasi usaha. Struktur organisasi perusahaan kami bisa dibilang dapat dikategorikan dalam struktur organisasi lini karena keterbatasan jumlah karyawan, di mana anggota kami hanya berjumlah 3 orang, yang otomatis ketiganya akan ikut andil dalam proses pengelolaan usaha. Selain itu, struktur organisasi kami pun terbilang masih sangat sederhana dan kecil, yang hanya terdiri dari 1 orang ketua kelompok dan 2 orang lainnya menjadi anggota kelompok. Akan tetapi, struktur organisasi usaha kami ini juga memiliki keuntungan seperti koordinasi mudah dilaksanakan, kesatuan pimpinan terjamin sepenuhnya karena hanya pimpinan berada dalam satu tangan saja. Dan yang terakhir juga proses pengambilan keputusan dan instruksi berjalan cepat, tidak bertele-tele. Selain keuntungan, bentuk organisasi kami ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya adalah kesempatan karyawan untuk berkembang sangat terbatas. Untuk uraian jabatan sendiri, uraian jabatan dalam organisasi kami masih kami samaratakan, dalam artian kami masih sama-sama bekerja sama dalam terlaksananya usaha ini. Mengingat usaha ini yang didirikan secara spontan dan masih berskala sangat kecil. Hanya saja ada pembagian ketua dan anggota kelompok saja dalam organisasi usaha kami. Dan bisa dilihat di situ ada gambaran untuk bagian organisasi usaha kami. Yang di atas ada ketua kelompok kami, yakni Sandy Adi Pangestu, dan 2 orang lainnya di bawah itu adalah anggota usaha kami, anggota kelompok usaha kami. Ada saya sendiri, Setia Prayogo Bodhidharto, dan ada Rohaya Damayanti Rizkia. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan usaha. Kebutuhan dalam mendirikan usaha kami hanyalah kebutuhan untuk biaya operasionalnya saja. Dalam artian, usaha ini memakan kebutuhan untuk biaya produksi maupun biaya delivery saja, tidak memakan biaya pra-investasi juga biaya pembelian aktiva tetap, yang notabene kedua biaya tersebut hanya menjadi kebutuhan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Sedangkan perusahaan kami ini masih kecil dan baru dirintis, sehingga kedua biaya tersebut belum dibutuhkan. Untuk biaya produksi sendiri biasanya seperti biaya pembelian bahan-bahan untuk membuat produk, alat-alat yang diperlukan untuk membuat produk, serta biaya untuk membuat kemasan produk. Dengan rincian nominal yang akan Anda pada slide selanjutnya. Dan untuk cara memperoleh modalnya sendiri, yakni pure atau murni dari modal pribadi tiap anggota yang menjalankan proses produksi. Dikarenakan modal yang dibutuhkan masih terbilang bernominal tidak terlalu banyak, sehingga masih memungkinkan untuk memakai dana pribadi sebagai modal usaha. Dengan itu, masih belum diperlukan untuk kita mencari modal dari luar. Dan berikut adalah tabel kebutuhan biaya produksi yang ada di daerah Bantur. Bahan-bahannya ada singkong, ragi, coklat batang, keju batang, susu kental manis, whipped cream, kotak kardus, dan juga prinhogo. Dengan alat
seperti kompor, gas LPG, pisau, panci, bakul, parutan, timba, cetakan, sendok yang di total semuanya biayanya sebesar kita mengeluarkan biaya sebesar Rp366.500 dengan catatan kebutuhan alat telah terpenuhi tanpa perlu mengeluarkan dana untuk mendapatkannya karena peralatan yang dibutuhkan sudah tersedia sejak sebelum produksi, sehingga bisa dibilang kebutuhan kami atau kami hanya mengeluarkan biaya untuk bahan-bahannya saja, seperti itu. Kemudian di sini ada kebutuhan biaya yang di dukun hampir sama, biaya produksi di daerah dukun. Bahannya juga hampir sama, ada singkong, ragi, coklat batang, kayu batang, kertas minyak, kardus, dan juga pin logo. Alatnya juga hampir sama, yang semuanya ini di total mendapatkan nominal sebanyak 341.500, tapi lagi-lagi dengan catatan bahwa kebutuhan alat telah terpenuhi karena peralatan yang dibutuhkan sudah tersedia sejak sebelum produksi, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan dana untuk peralatan-peralatan ini, dan kita hanya mengeluarkan dana untuk bahan-bahannya saja, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pasar dan pemasaran. Seperti pasar pada umumnya, pasar usaha kami memiliki tujuan pemasaran, bagaimana produk kami dapat terjual dan kemudian memberikan kepuasan bagi konsumen. Berdasarkan bentuk kegiatannya, pasar usaha kami tergolong ke dalam pasar semi abstrak karena pembelian dilakukan secara tidak langsung, melainkan melalui media sosial. Akan tetapi pengiriman bisa dilakukan secara cash on delivery atau COD, yang mana terjadi tatap muka antara pembeli dan juga penjual secara langsung, sehingga saya menyebutnya sebagai pasar semi abstrak. Menurut cara transaksinya, pasar usaha kami tergolong ke dalam pasar modern. Karena apa? Dikarenakan harga produk yang kami jual sudah paten dan tidak dapat ditawar. Jika ingin mendapatkan potongan harga, maka para pembeli bisa melihat syarat diskon yang sudah dicantumkan pada brosur produk. Sedangkan menurut keleluasaan distribusi pasar, pasar usaha kami tergolong ke dalam pasar lokal. Karena apa? Karena pendistribusian hanya dilakukan di daerah sekitar produksi dikerjakan. Untuk konsep pemasaran, pasar usaha kami berdasar pada konsep pemasaran. Konsep pemasaran yang kami gunakan adalah konsep produk. Kenapa konsep produk? Karena usaha kami mempercayai bahwa kualitas produk yang kami hasilkan bagus sehingga mudah menarik konsumen. Dalam pasar usaha kami juga memperhatikan bauran pemasaran, yang mana terdiri dari 4P, yang memang hanya dikhususkan untuk pemasaran barang, karena produk kami hanyalah produk barang tanpa adanya produk jasa. Sehingga kami memperhatikan bauran pemasaran 4P yang terdiri dari produk, price, place, and promotion. Produk, tentunya kami berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan produk yang berdaya saing dan juga menarik konsumen sesuai dengan konsep pemasaran yang sudah kami gunakan sebelumnya. Price, kami juga memperhatikan pemberian harga yang pantas untuk produk kami, yang sekiranya masih dapat diterima masyarakat dari semua kalangan. Place, untuk tempat pendistribusiannya sendiri, kami lakukan di sekitar tempat produksi berlangsung. Dan yang terakhir ada promotion, kami melakukan promosi produk melalui media sosial, terutama pada platform WhatsApp. Baik, di sini saya, Royhai Damayanti Rizkia, akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran. Secara menyeluruh, strategi pemasaran yang kami gunakan adalah dengan memanfaatkan media online untuk sarana promosi, lalu mendistribusikan produk secara langsung ke tangan konsumen melalui dua sistem, yakni cash on delivery atau COD, dan yang kedua yaitu penyediaan di warung atau kios makanan terdekat. Dengan rincian pembahasan yakni yang pertama, strategi produk, meliputi penyajian bentuk produk, penampilan, kemasan, dan servis.
Strategi produk kami jalankan dengan menyediakan produk dalam bentuk potongan persegi panjang yang tidak terlampau besar namun berjumlah cukup banyak dalam satu bungkusnya. Penampilan produk di dalam kemasan pun kami susun dengan hati-hati dengan memperhatikan estetika penampilannya saat dibuka oleh konsumen nantinya. Bentuk kemasan terbuat dari kardus sehingga lebih ramah lingkungan. Pemilihan warna pun kami memilih kemasan yang berwarna putih bersih yang mana senada dengan background dari logo perusahaan kami. Tidak lupa untuk servis terkait produk, sebelum penjualan kami menyediakan informasi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Sedangkan servis sesudah penjualan kami lakukan dengan sederhana seperti ucapan terima kasih kepada konsumen yang telah membeli produk kami. Yang kedua, yakni strategi harga. Dilakukan melalui penyesuaian harga produk dengan tempat distribusi. Strategi harga kami terapkan melalui penyesuaian harga produk dengan tempat distribusi yang mana dilakukan di dua tempat berbeda, yakni di daerah Bantur dan di daerah Dukun. Perbedaan tempat ini memicu perbedaan harga bahan di kedua tempat, sehingga menuntut kami untuk menerapkan harga jual yang berbeda pula. Sehingga biaya keuntungan penjualan pun akan mengalami perbedaan juga nantinya. Di kedua tempat tersebut, kami menerapkan harga berkisar dari Rp5.000 sampai Rp6.000 per produknya. Yang ketiga yakni strategi lokasi dan distribusi. Tempat produksi dipilih dekat dengan pemasok dan distribusi dilakukan di sekitar tempat produksi. Mempertimbangkan situasi pandemi yang tengah terjadi saat ini, kami menerapkan strategi lokasi dengan memutuskan berdistribusi di sekitar tempat produksi saja. Lokasi yang kami pilih pun tidak sembarangan dan memberikan keuntungan yang mana dekat dengan pemasok, yakni petani atau penjual singkong. Meski demikian, jalur transportasi dari kedua tempat produksi tersebut bisa dikatakan baik. Kemasan berupa kotak kardus pun memberikan kemudahan tersendiri dalam penyimpanan produk saat perjalanan pendistribusian. Strategi pendistribusian kami juga dibantu oleh media online seperti WhatsApp untuk membantu dalam mekanisme cash on delivery atau COD dengan pelanggan. Yang selanjutnya yakni strategi promosi. Dilakukan dengan memberikan test atau tes rasa dan penyebaran brosur di media sosial. Strategi ini kami jalankan dengan sedikit waktu ekstra dikarenakan masih asingnya produk di salah satu tempat yang menjadi lokasi distribusi kami. Untuk tempat tersebut, kami pun memutuskan untuk menyediakan tes atau percobaan rasa dari beberapa potongan produk yang tidak bisa dihitung menjadi satu kemasan produk. Jadi bisa dibilang hampir menjadi satu produk, namun tidak sampai jadi satu produk, sehingga kami pun memutuskan untuk menjadikannya sebagai tes. Dan dikarenakan target utama yang merupakan anak muda hingga lanjut usia, kami pun tidak lupa untuk memasang brosur di media sosial seperti WhatsApp Story dan Instastory sebagai salah satu strategi promosi. Dan berikut adalah poster promosi usaha kami. Di sini dapat kita lihat bahwa ada perbedaan harga yang tertera di antara kedua brosur untuk setiap pembelian satu produk PM Moderna. Untuk pendistribusian di kawasan Bantur, kami menerapkan harga Rp6.000 untuk setiap pembelian satu produk. Sedangkan untuk kawasan Dukun, kami menerapkannya sebesar Rp5.000. Tidak lupa, kami juga mencantumkan diskon yang kami berlakukan, yakni apabila konsumen membeli 3 produk kami sekaligus, maka akan kami gratiskan satu produk kami kepada konsumen tersebut. Selanjutnya adalah analisis pesaing. Pesaing utama merupakan pesaing jauh. Dalam penjualan payung Moderna, perusahaan yang bisa dikatakan sebagai saingan adalah produsen yang memproduksi dan menjual tape singkong di pasaran. Jadi, sebenarnya, walau memiliki proses yang sama-sama melalui fermentasi, namun payung Moderna memiliki tekstur yang lebih padat daripada tape. Sehingga bisa dikatakan bahwa tape dan payung Moderna adalah dua makanan yang sejenis namun tidak sama. Sehingga pesaing yang menjual tape pun menjadi pesaing jauh dan bukannya pesaing dekat dari perusahaan kami. Lalu, hal pertama dari analisis pesaing adalah identifikasi peluang dan ancaman. Kami memiliki peluang lebih luas daripada pesaing, namun perbedaan harga jual bisa menjadi ancaman. Jika mengestimasi dari besarnya market share, peluang produk payung Moderna lebih luas daripada pesaing yang cenderung menjual produknya tanpa variasi unik. Produk kami memiliki peluang cukup tinggi di kalangan anak remaja yang mulai menjelang dewasa dan orang dewasa yang memiliki rasa ketertarikan untuk mengikuti tren anak muda.
Meski demikian, ancaman masih dapat hadir dari rasa bosan calon konsumen terhadap produk yang sejenis dengan tape. Karena produk kami bagaimanapun memiliki kemiripan dengan olahan lain dari singkong tersebut. Perbedaan harga juga menjadi ancaman yang cukup menurunkan minat beli calon konsumen apabila taste tidak diterapkan terlebih dahulu. Yang kedua yakni market share pesaing, meliputi orang dewasa hingga lanjut usia. Melihat besarnya pasar, market share pesaing cukup luas, yakni melingkupi target orang dewasa hingga lanjut usia yang memiliki kebiasaan untuk menghemat uang mereka. Pesaing pun cenderung menguasai pasar seperti pasar tradisional dan tempat-tempat yang pelosok seperti pedesaan. Yang ketiga, jenis produk yang ditawarkan. Pesaing menawarkan produk makanan ringan yang benar-benar tradisional dan tanpa kreasi apapun. Pesaing utama yang merupakan pesaing perusahaan cenderung menawarkan produk makanan ringan yang benar-benar tradisional, seperti salah satu penjual tape yang saya temui di suatu pasar tradisional, yang mana penjual tersebut menjual tape bersamaan dengan olahan lain seperti gemblong, gatot, godo, nogosari, pilus, getuk, pisang rebus, dan lain-lain. Olahan-olahan tersebut dijual oleh pesaing tanpa adanya kreasi apapun. Yang keempat, yakni identifikasi dan analisis keunggulan atau kekuatan dan kelemahan dari pesaing. Setelah mengamati dan mencoba membeli produk dari pesaing, kami melakukan analisis mengenai kelemahan dan kekuatan mereka dengan mengidentifikasi kelengkapan produk, mutu, kemasan, harga, distribusi, lokasi, serta promosi yang dilakukan oleh pesaing. Dalam hal kekuatan, pesaing cenderung unggul dalam menerapkan harga jual dan menarik pelanggan dengan harga tersebut. Namun, tidak lebih dari itu. Pesaing memiliki kelemahan pada bagian kemasan, promosi, dan distribusi. Hal ini justru yang paling ditekankan dan menjadi tujuan dari perusahaan kami. Yang tidak lain, tujuan tersebut adalah mengenalkan makanan tradisional yang diolah dengan gaya modern kepada masyarakat luas di kesadaran akan potensi budaya bangsa Indonesia. Mengingat kelengkapan produk yang ditawarkan, pesaing cenderung stabil dalam hal keuangan. Dan mengingat bahwa pesaing juga terjun lebih dulu ke dalam pasar, para konsumen pun menjadi lebih familiar terhadap produk mereka daripada peyem Moderna kami. Meski demikian, kelemahan pesaing pada bagian distribusi dan penerapan mutu yang tepat bagi konsumen, yang mana seperti yang tadi saya sebutkan dalam poin market share pesaing, bahwasanya target mereka adalah masyarakat kalangan bawah yang tidak terlalu memperhatikan mutu dan hanya menjual dan hanya membeli dengan melihat harga jualnya saja, yakni masyarakat pedesaan atau wilayah pelosok, sehingga produk mereka tidak dapat dikenal oleh masyarakat luas. Dan hal ini sangat berbeda dengan tujuan kami yang mana ingin mengenalkan peyem Moderna seluas-luasnya di kalangan masyarakat. Nah, berdasarkan analisis pesaing tersebut, kami pun membuat strategi untuk menghadapinya yang apabila disederhanakan, strategi kami adalah memaksimalkan kelebihan yang tidak dimiliki oleh pesaing. Strategi tersebut meliputi strategi produk, kemasan, promosi, distribusi, dan penyesuaian harga dengan selisih yang tidak terlampau jauh. Konsumen yang sudah terbiasa dengan pesaing, kami tarik minatnya dengan menyediakan brosur produk yang lengkap berisi foto penampilan nyentrik dari peyem Moderna. Karena kami sadar bahwa dalam hal penampilan produk, peyem Moderna memiliki penampilan yang bergaya modern dan lebih menarik untuk dipandang daripada produk pesaing yaitu tape. Dalam hal kemasan pun, kami memilih dengan hati-hati dengan mempertimbangkan kesederhanaan dan juga ketahanannya. Kami memilih kemasan kotak kardus dikarenakan memiliki keunggulan yang cukup signifikan daripada kantong plastik biasa, yakni lebih ramah lingkungan, menambah kesan modern dari peyem Moderna, dan memudahkan kami dalam proses pendistribusian. Promosi pun kami lakukan dengan membuat brosur, memasang label pada sosial media kami, dan juga menerapkan diskon untuk menarik minat pembeli. Target utama pesaing yang merupakan pasar tradisional membuat kami tidak bisa masuk sembarangan dikarenakan harga yang memiliki selisih akan membuat produk kami tidak laku. Karenanya, kami memaksimalkan metode menjajakan produk di siang sampai sore hari dengan mempertimbangkan cita rasa peyem Moderna yang tidak terlalu pas dikonsumsi di pagi hari, serta metode cash on delivery atau COD. Kami memaksimalkannya melalui proses tersebut. Penyesuaian harga juga kami tentukan dengan penuh pertimbangan.
Selain menentukan keuntungan yang ingin diraih, kami tetap berusaha untuk menyesuaikan harga sedekat mungkin dengan produk pesaing di lapangan. Namun, tetap dengan mengingat tujuan distribusi, yakni meningkatkan harga jual singkong di pasaran. Sehingga kami pun menetapkan harga berkisar dari Rp5.000 sampai dengan Rp6.000. Karena kami menganggap bahwa harga tersebut cukup memenuhi kriteria kelayakan untuk diterapkan. Yang selanjutnya yakni laporan keuangan. Dikarenakan kami melakukan produksi dan distribusi di dua wilayah yang berbeda, laporan keuangan kami pun terinci menjadi dua laporan keuangan, yakni laporan keuangan untuk produksi di wilayah Bantur dan laporan keuangan untuk produksi di wilayah Dukun. Modal awal yang digunakan produksi di wilayah Bantur adalah sebesar Rp64.000, yang mana dari dana tersebut kami dapat memproduksi peyem Moderna sebanyak 15 bungkus. Setiap bungkusnya dijual dengan harga Rp6.000 sehingga dapat diperoleh hasil penjualan di Bantur adalah sebesar Rp90.000. Lalu, untuk wilayah Dukun, modal awal yang digunakan untuk produksi adalah sebesar Rp40.000, yang mana dari dana tersebut kami dapat memproduksi peyem Moderna sebanyak 13 bungkus dan setiap bungkusnya dijual dengan harga Rp5.000, sehingga dapat diperoleh hasil penjualan di Dukun adalah sebesar Rp65.000. Dari perhitungan hasil penjualan dikurangi dengan modal awal, diperolehlah laba sebesar Rp26.000 untuk wilayah di Bantur dan laba sebesar Rp25.000 untuk produksi di wilayah Dukun. Dan berikut adalah tabel aliran pengeluaran dan pemasukan dana untuk lokasi produksi di Bantur, yang mana dimulai dari tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021. Yang selanjutnya adalah aliran pengeluaran dan pemasukan dana untuk lokasi produksi di Dukun, yang mana dimulai dari tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021. Kesimpulan, didasarkan pada jumlah anggotanya, perusahaan ini masuk ke dalam kategori organisasi lini. Tujuan utama kami memilih produk ini adalah untuk memenuhi minat konsumen, mengenalkan produk dalam negeri, dan juga mengangkat harga dari singkong tersebut. Kami memilih peyem untuk direalisasikan karena kami melihat potensi yang besar pada jajanan ini. Peyem termasuk makanan tradisional bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kami berusaha mengangkat produk yang ada di dalam negeri di samping maraknya produk yang berasal dari luar negeri. Kami memilih peyem juga berlandaskan dari harga singkong yang relatif rendah di kalangan petani. Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya kreasi dari olahan singkong seperti ini dapat menarik minat konsumen, terutama di masyarakat, untuk mengembangkan jajanan yang berbahan dasar dari singkong. Sehingga harga singkong nanti relatif naik dan dapat digunakan untuk membantu ekonomi petani yang relatif menengah ke bawah. Strategi yang kami lakukan pada memasarkan produk ini yaitu kami lakukan melalui platform media sosial dan juga melayani secara cash on delivery. Menurut kami, ini adalah strategi yang cocok dan sesuai dengan badan usaha yang kami jalankan karena bentuknya belum terlalu besar. Kami sebenarnya memiliki keinginan untuk membuka usaha berupa stand toko, tetapi belum dapat direalisasikan karena adanya keterbatasan modal yang kami miliki. Usaha kami ini memiliki keunggulan lebih dibandingkan produk yang serupa, karena bebas dari bahan kimia yang membahayakan dan juga mengusung konsep modern yang sifatnya Nusantara. Selain itu, harganya juga relatif terjangkau. Dan setelah kami lakukan pemasaran produk, masyarakat cenderung bisa menerima produk yang kami jual karena hasil dari usaha ini telah memperoleh hasil laba yang dapat dikatakan menguntungkan jika dilihat dari hasil produksi atau jika dilihat dari laba yang kami dapatkan. Meskipun laba yang kami peroleh itu tidak terlalu besar, tetapi hal ini dapat berpotensi jika usaha ini kami jalankan secara terus-menerus. Kami percaya bahwa setiap usaha yang dijalankan akan ada waktunya tersendiri.
untuk naik ke atas dan akan ada waktunya juga akan turun ke bawah. Untuk itu, perlu adanya ketekunan dan niat yang ikhlas untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Kami berharap dengan munculnya produk ini dapat memberikan inovasi wirausahawan lainnya untuk mengenalkan produk dalam negeri hingga tingkat internasional. Baik, saya akan melanjutkan untuk saran usaha kami, yakni evaluasi untuk badan usaha yang kami jalankan adalah jika memang ingin memproduksi produk dalam skala besar, maka perlu alat dan tempat yang memadai untuk melakukan produksi. Jika kemarin kami melakukan produksi dalam skala kecil, maka alat yang kami gunakan juga seadanya. Tetapi alat tersebut tidak memungkinkan untuk digunakan produksi skala besar. Jika kemarin kami menggunakan botol kaca untuk menghaluskan singkong yang telah direbus, maka ketika ingin produksi dalam skala besar harus menggunakan alat seperti penggiling atau minimal seperti alat penumbuk ketan untuk memudahkan produksi yang dilakukan. Tempat yang memadai juga diperlukan untuk menunjang kelancaran produk ini. Tempat yang kami harapkan adalah ruangan yang memiliki suhu konstan dan terhindar dari binatang serangga seperti lalat untuk menjaga higienisan dari produk. Suhu yang konstan juga dapat mendukung proses fermentasi pada singkong, fermentasi ragi pada singkong, sehingga singkong akan cepat berubah menjadi peyem dan juga sesuai dengan yang diharapkan, tidak basah dan tidak terlalu kering. Suhu yang diharapkan yaitu suhu kamar dengan rentan 20-25 derajat Celcius. Selain itu, jika akan melakukan produksi skala besar, juga harus memperhatikan dari jangka waktu kadaluarsa produk. Yaitu kami harus menyiapkan pendingin atau freezer untuk menjaga kualitas produk. Karena produk yang kami jual berupa jajanan yang tidak tahan lama, maka peran freezer di sini sangat berpengaruh. Selain itu, kami memiliki keinginan untuk membuka stand untuk memperluas pemasaran kami, tapi masih terhambat oleh modal usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami, presentasi usaha dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.